Gak nyampe 1 bulan setelah Realme GT Neo 2 dan Realme Narzo 50 series masuk di Indonesia, gak lama ada yang masuk lagi. Benar-benar gaspol ya Realme. Oke, jadi setelah Realme 7i diperkenalkan 1 tahun, ya udah 1 tahun, dan sekarang penerusnya datang yaitu Realme 8i. Ya, ada beberapa peningkatan yang sangat major, termasuk ada beberapa hal yang harus berkurang. Jadi penasaran dengan HP 120Hz termurah yang satu ini? Well, langsung aja kita bahas. So, welcome back to Up To Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan buat kalian baru mampir ke channel ini, selamat datang. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, tinggal bantu like dan subscribe juga sekaligus nyala notifikasinya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Setelah di Realme 7i finishingnya berubah menjadi finishing glossy, sekarang di Realme 8i membawa warna baru yang jauh lebih cerah. Asli, warna ungu yang sekarang gue pegang ini keren banget. Ada gradasi ungu terang campuran warna perak yang ketika kena sedikit pantulan cahaya aja, wah ini udah shining, shimmering, splendid boy. Keren banget. Dan ditambah di ujung sudut-sudutnya sudah dibuat melengkung dan pinggir kiri kanannya sudah dibuat 3D curve, makin bikin HP ini tuh enak digenggam. Oh ya, untuk bahan material tentu masih menggunakan polikarbonat, tapi surprisingly untuk build quality tengahnya ini solid, gak ada kopong, dan untuk frame tentu masih menggunakan plastik dengan finishing dibuat metal. Ya walaupun secara feels memang ini berasa plastiknya, tapi yang penting solid. Dan kalau misalkan kalian lihat atau perhatiin belakangnya, bentuk kamera sekarang berubah mirip kayak Realme 8 series kemarin, jadi makin kelihatan fresh karena tiap tahunnya berubah. Cuman satu sih yang bikin risih, untuk bersihin kameranya ini agak susah. Jarak-jarak dari beberapa lensanya tuh agak rapat, jadi mesti pelan-pelan aja. Ada 2 peningkatan yang mungkin terkesan biasa aja apalagi di tahun 2021 ini, tapi akan sangat berasa buat kalian yang sebelumnya menggunakan Realme 7i atau yang udah lama nggak upgrade HP. Pertama, resolusi meningkat jadi Full HD Plus, dari sebelumnya hanya HD Plus aja, sehingga layarnya tuh makin tajam. Ya, kalau kalian mau liatin layarnya secara dekat sekarang, kerapetan pixelnya tuh lebih rapat, serapat 401 pixel per inch, jadi nggak pixelated. Dan untuk user experience, kualitas warna yang dihasilkan pun bagus dan akurat karena bisa hit DCI-P3 100%. Apalagi untuk brightness pun juga masih terhitung cerah karena bisa hit 600 nits maximal brightness. Kedua, untuk refresh rate sekarang meningkat dari sebelumnya 90Hz, sekarang ditambahin 30Hz lagi jadi 120Hz dengan touch sampling mendukung sampai 180Hz. Jadi animasinya itu sangat kelihatan dan berasa banget mulus atau nggak patah-patah ketimbang regular 60Hz. Bahkan untuk refresh rate 120Hz-nya bisa berjalan dengan baik, nggak patah-patah, nggak endet-endet even ketika baterai udah mau habis. Nice, tapi ada satu isu yang gue rasain di unit yang sekarang gue pegang. Untuk touch responsitivity-nya itu ada sedikit delay yang cukup berasa. Sedangkan untuk multitouch aman. Lanjut, kita ngomongin soal dimensi karena ukuran layarnya itu semakin besar. Ya sedikit aja sih, 0,1 inch jadi 6,6 inch yang memang nggak gitu berasa. Dan untuk desain masih menggunakan punch hole yang posisinya ada di pojok kiri atas. Jadi ya masih terlihat kekinian. Dan tentu free screen protector sudah di-include juga. Di bagian performa seri i dapat peningkatan lagi, atau lebih tepatnya menggunakan chipset terbaru lagi, yaitu Helio G96 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer. Jadi langsung aja gue mau ngetesting game in real life-nya, yaitu Genshin Impact. Settingan default dapet di low plus 30 fps yang so far bisa berjalan dengan baik. Gue naikin coba ke low plus 30 fps, ya ini masih konsisten. Dan ketika gue coba naikin lagi ke medium plus 30 fps, hasilnya lebih sering frame drop. Walaupun fps-nya itu sebenarnya bisa hit sampai 26 fps, somehow kurang stabil aja. Lanjut, game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang. Settingan grafik tertinggi mentok di high frame rate mode on, dan shadownya juga on.
Performanya so far ini cukup stabil. Kenapa? Karena sekarang ini ketika gue main 4 lawan 4 lah ya, minimal lagi rame-rame team fight, terus banyak yang ulti, berasa frame drop. Ya cukup sering. Apalagi ketika baterai udah hit 20% ke bawah, wah frame drop bisa semakin sering berasa. Tapi untuk game terakhir yang gue coba adalah PUBG, bisa berjalan dengan baik dengan settingan grafik tertinggi di balance plus frame rate ultra. Itu oke banget. Jarang banget gue ngerasain frame dropnya, apalagi untuk gyroscope menggunakan hardware sehingga tidak ada delay. Jadi ya, menurut gua ini chipset karena masih hitungannya baru, masih kurang optimization. Ya, gua berharap semoga MediaTek bisa mengoptimize dengan para developer, termasuk Realme bisa menyediakan software update yang bisa mengimprove atau mengunlock full capabilities dari chipset yang satu ini. Karena gue cukup yakin sih ketika udah dioptimize bisa lebih baik. Ya minimal Genshin Impact mediumnya lancar. HP ini masih membawa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, tapi pertanyaannya, seberapa awet sih kali ini secara resolusi layar meningkat lebih tajam dan refresh rate makin tinggi? Jadi langsung aja gua tes. Refresh rate lock di 120Hz, brightness di set 80%, terus koneksi nyalain di full cellular data untuk main Mobile Legends, PUBG, scrolling IG Reels, dan nonton YouTube. Ternyata masih bisa dapat screen on time 7 jam 45 menit dengan standby 20 jam 9 menit dalam sekali nge-charge. Jadi ini masih tergolong awet lah ya, karena semua fitur gua nyalain. By the way, ada satu fitur kecil yang akan sangat berguna ketika kalian pengen baterainya tuh hemat ditinggal tidur. Namanya Optimize Standby. Jadi penggunaan di background itu bisa di force sleep dulu selama overnight. Ya, sehingga power consumption bisa lebih rendah. Itu terbukti gue kemarin ini sekali ninggalin HP ini di koneksi seluler data dari malam sampai pagi durasi 8 jam, berkurang baterai cuma 3% aja. Ini mantap sih. Satu hal yang disayangkan belum di-upgrade ada di bagian charging. Ya, masih support di 18 watt aja, yang ketika gue coba nge-charge dari angka 5-100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin nge-charge pada semestinya, maka waktu 2 jam 42 menit. Ya, takes time. Awalnya jujur gue ngira HP ini udah dapet 30 watt. Tapi ya ternyata masih di 18 watt yang brick chargernya sudah di-include di dalam box. Jadi saran gue buat kalian yang mau nge-charge tapi pengen lebih hemat waktu, colok di angka 15%, maka lumayan lah ya, bisa hemat beberapa menit. Gak cuma bentuk kameranya aja yang berubah, tapi dalam soal setup konfigurasi pun ini berubah, atau lebih tepatnya di downgrade sih. Dari sebelumnya menggunakan quad kamera, sekarang jadi triple setup kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 50 megapiksel bukaan cahaya f1.8, 2 megapiksel macro lens, dan terakhir ada 2 megapiksel depth sensor. Jadi sangat disayangkan lensa ultrawide tidak tersedia di HP ini. Padahal jujur aja gue lebih sering pakai lensa ultrawide ketimbang lensa macro lens. Apalagi primary lens HP ini punya sensor baru yang sangat capable untuk memberikan hasil foto detail even ketika udah di crop. Jadi ya udah, langsung aja kita bahas hasil foto di kondisi daylight. Overall ini bagus karena warna yang ditangkap sangat-sangat berwarna atau vivid, ya saturationnya ngangkat, terus dynamic range-nya juga benar-benar mantap, highlight, shadow yang ditangkap tuh bagus. Overall ini benar-benar mantap, walaupun beberapa ketika gua mau foto close object atau objek secara dekat, autofocusnya kadang agak susah. Lanjut untuk kondisi low light, menurut gua ini perlu banyak pembenahan. Sekarang ini memang detail yang ditangkap tuh tajam, tapi sayang nggak menyeluruh. Di bagian pinggir kiri kanan detailnya berkurang atau ngeblur, noise dan grain berasa. Sedangkan begitu gue pindahin ke mode night mode, memang detail bisa makin tajam dan menyeluruh sampai pinggir kiri kanan, noise, grain berkurang, tapi kadang hasil foto saturationnya tuh berlebihan sehingga hasil warnanya tuh kurang natural aja. Gue yakin ini memang karena hanya masalah chipset baru yang belum ke-optimize. Seiringnya di-update lewat software update, harusnya bisa membaik. Kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 16 megapiksel yang overall oke lah, karena detail yang ditangkap masih cukup tajam. Skin tone 11-13 ketimbang kondisi asli, dan cuttingan portraitnya pun cukup rapi.
Kalau aja HDR-nya bisa diimprove dan Beautify benar-benar bisa mati sampai 0 ketika sudah diproses lewat software, ya ini bakalan lebih mantap lagi sih. Walaupun sekarang ini ya cocok buat cewek-cewek yang mau selfie. HP ini akan ada 2 varian yang masuk di Indonesia, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Apakah ada pembeda selain besarnya storage RAM dan ROM di HP ini? Jawabannya setelah gua ngecek di official website Realme India, katanya varian tertinggi bisa di-expand lagi RAM-nya menggunakan fitur Dynamic RAM Expansion. Tapi kebetulan karena unit yang sekarang gue pegang adalah varian base model, jadi nggak kebagian dan nggak bisa nyobain. Satu sisi gue ngerti kenapa base modelnya nggak bisa di-expand lagi, karena takut ROM 64GB itu terlalu mepet ketika mau diambil 5GB lagi untuk virtual RAM. Tapi satu sisi kan HP ini bisa di-expand lagi storage-nya menggunakan microSD sampai 256GB. Secara masih ada triple slot tray. Jadi saran gue buat kalian yang mau beli HP ini, make sure ambil varian tertinggi supaya RAM-nya bisa di-expand sehingga aplikasi yang running di background bisa lebih banyak. Walaupun so far, experience gue selama menggunakan RAM 4GB di HP ini ya udah cukup oke sih untuk multitasking. HP ini masih membawa sensor sidik jari konvensional, tapi untuk posisi berubah. Dari sebelumnya ada di bagian tengah atas belakang HP, sekarang jadi pindah di bagian kanan yang nyatu sama tombol power. Sehingga unlocknya tuh lebih lebih enak aja gesturnya, tinggal tempelin jempol langsung masuk. Dan bahkan untuk performa unlocknya ini cepet, gak sampai 1 detik bisa langsung masuk cuy. Apalagi untuk fitur face recognition-nya juga cepet, dengan catatan kalau kondisi cahayanya cukup. Bang, apakah HP ini ada NFC? Jawabannya tidak ada. Jadi kalian nggak bisa ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money dari HP ini. Mesti ke gerai offline biasa. Dan untuk speaker masih menggunakan single bottom fairing speaker aja yang posisinya ada di bagian kanan bawah. Overall untuk sound quality menurut gue ini nyaris balance, masih tergolong kenceng dan overall bagus. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin di next Realme 9i fitur stereo speaker bisa tersedia sehingga tingkat kualitas suara bisa lebih kenceng dan lebih immersive. Oh ya, buat kalian penasaran gimana sound quality dari HP ini, make sure seperti biasa pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100%. Tentu musiknya by Lecky Inspired my man. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, untuk software, HP ini udah run di Android 11 dengan tampilan user interface menggunakan Realme UI 2.0. Yang gue prediksi harusnya HP ini bakalan kebagian update Realme UI 3.0. Tapi ya, kita lihat nanti aja ya. So guys, itu dia video review Realme 8i versi channel Up To Date IDN. Jadi intinya, dengan hadirnya HP yang satu ini di Indonesia, merupakan langkah yang bagus dari Realme sebagai HP terakhir yang mereka bawa di tahun 2021. Ya, penutup yang bagus lah ya, karena peningkatannya signifikan walaupun memang beberapa hal harus di-downgrade atau dipertimbangkan biar harga HP ini bisa di bawah 3 juta. Jadi kalau kalian tanya, Bang, apakah worth it untuk dibeli? Well, kalau misalkan kalian pengen nyoba layar 120Hz, foto bagus, baterai awet, dan desain kekinian, ya silakan aja. Dan kalau kalian tanya lagi, Bang, kalau misalkan gua user Realme 7i mau upgrade ke Realme 8i, apakah worth it? Ya, selama kalau misalkan kalian jarang banget gunain lensa ultrawide, ya silakan aja. So far, ini adalah HP 120Hz termurah di Indonesia yang bisa kalian dapetin. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload karena channel ini juga mau nyampe 250.000 subscriber. Jadi buat yang belum subscribe, sekali lagi boleh bantu subscribe-nya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.